Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Hari ini Ustaz Ajat, seharusnya Ustaz Ajat semalam diizin karena ada acara di wali muridnya. Kemudian Ustaz Ma'ruf katanya mau menggantikan. Saya disiapin sama Pak Ruhama, pokoknya nyiapin, kalau nggak ada berarti Pak Putu. Jadi saya badannya badar lah, jadi berlapis, sanatnya panjang. Saya penggantinya pengganti, tapi sepertinya aman ya. Ini masalah yang pertama. Yang masalah yang kedua, ini hari Ahad. Hari Ahad itu harusnya yang ceramah panjang. Tidak ada kata Pak Ruhama, tenang Pak Putu, kalau ori panjang harus panjang, tapi kalau KW boleh pendek ya Pak. Kita statusnya KW, ini KW pun KW 3 ya, karena lapis sekian. Dan saya tertolong oleh semalam ya, semalam kalau nggak salah gue pada jalannya. Jadi bisa kemungkinan butuh waktu rehat setelah subuh, jadi saya nggak usah panjang-panjang. Sudah gitu ada champion lagi ya Pak Ruhama. Jadi wajar ya kalau saya pendek ya. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT, kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini dalam suasana yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh keberkahan Ramadan 1438 Hijriah. Hadirin jamaah rahimakumullah, H-1 sebelum Ramadan, seorang rekan kantor, sebenarnya atasan kantor saya itu datang ke meja saya dan bertanya, Pak Putu, sebenarnya bulan Ramadan itu latihan atau ujian? Saya bingung juga ya, biasanya dia datang nanyain kerjaan, nanyain Ramadan, dan saya juga bingung jawabnya karena rasanya dua-duanya bisa benar bukan ya? Bulan latihan atau bulan ujian. Cuman ternyata ini ngetes Pak, jadi sih dia langsung jawab sendiri setelah itu. Saya nggak jawab, dia yang jawab. Sebenarnya itu ujian Pak. Kenapa ujian? Karena ini ujian, mohon maaf, ujian ini seperti ujiannya anak-anak kita UKK mungkin ya, belum lama UKK, atau ada yang masih ujian, atau ujian kenaikan kelas atau ujian apa kalau terakhir akhir kelulusan. Ternyata benar. Asal langsung saja. Setelah saya coba cari-cari referensi, ternyata sahabat di zaman Rasul dulu itu menunggu-nunggu Ramadan itu dari mulai selesai Ramadan. Jadi selesai Ramadan sawal sudah menunggu-nunggu Ramadan berikutnya. Sehingga Ramadan ini bukan sekedar latihan, tapi sudah bisa-bisa. Ini artinya ujian. Ujian ini ujian seperti itu ya, seperti ujiannya anak-anak kita. Jadi mestinya nggak boleh main-main di bulan Ramadan. Karena nggak ada jaminan bahwa ini Ramadan masih ketemu lagi Ramadan tahun depan. Nggak ada jaminan, itulah yang harusnya kita habis-habisan di bulan Ramadan. Seluruh kesempatan berbuat baik ambil, seluruh majelis taklim yang bisa kita ikuti. Bahkan ketika kita melihat dua hal yang ditekankan di bulan Ramadan itu adalah siang dan qiyam. Siang itu berpuasa di siang hari dan qiyam di malam hari. Sebenarnya Ramadan itu harus capek. Saya melihatnya justru kalau siangnya suruh puasa, malamnya suruh bisa-bisa sholat, berarti memang bulan ini bulan yang bisa, bulan tajarrud, bulan totalitas. Rasanya Allah ini termasuk yang sudah cukup bagus karena rapotnya kemarin semalam ya kata Ustaz Ajat, kita termasuk nggak maju sahnya ya. Padahal Ustaz Ajat yang lirik di bawah ya. Karena dimulai tadi malam Pak, ternyata di bawah itu sudah sepi jamaah bapak-bapaknya. Saya termasuk yang mau ikut di bawah, nggak ada temennya, jadi nggak naik ke atas. Jadi sebenarnya udah berkurang cukup banyak. Pak Adi yang rajin mengabsen kita di setiap subuh sebelum Ramadan, rata-rata kita di bawah 100 ya Pak Adi ya, bawah 100. Ramadan kita mungkin 350-an kalau hitungan kasar. Tapi sekarang ini kita tinggal satu lantai. Di bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 kayaknya, 10 pun mencar-mencar, ibu-ibu semua. Oh ada bapak-bapaknya. Saya dia nggak lihat ini.
Bapak dan Ibu rahimahullah, ukuran-ukuran itu sebenarnya sederhana, namun rasanya penting kita tetap. Kalau bahasa di kantor itu KPI kita itu ya yang bisa diukur adalah jumlah jamaah di sholat subuh ini. Kita akan lihat di sholat subuh setelah Ramadan, apakah ada peningkatan yang signifikan. Hasil ujian kita di bulan Ramadan ini terlihat nanti di luar bulan Ramadan. Tentu jangan awal-awal Syawal ya. Awal Syawal banyak yang mudik, belum bisa diukur itu. Tapi pekan ketiga Syawal itu sudah mulai terlihat. Kalau subuhnya tiba-tiba sepi lagi ya sudah, kita nggak lulus Ramadan. Ikhwatillah rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 138, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, celupan Allah, dan adakah yang lebih baik dari celupan Allah? Dan sebenarnya kita mengabdi atau menyembah padanya. Sibghah Allah inilah yang seharusnya kita rasakan di bulan Ramadan. Kita dicelup, kalau bahasa kita kayak wantek. Jadi kita kain putih dikasih warna apa, ada celupan itu. Saya teringat yang disampaikan Ustaz Najibullah kemarin ya, ada dua kuliah subuh cerita tentang belalang padang pasir. Belalang padang pasir numpang bertelur di padang pasir, lahirnya jadi belalang yang berbeda karena warnanya ngikutin pasir, ngikutin padang pasir. Bentuk fisiknya berbeda dengan ibunya, tapi isi kepalanya sama. Kemarin Ustaz Najibullah menceritakan ini dengan bahayanya uzul fikri. Jadi orang-orang Barat ini meletakkan di negara kita, di negara-negara Muslim, agen-agen mereka yang mukanya mirip kita, perilakunya seolah-olah mirip kita, tapi ternyata isi kepalanya berbeda. Nah sebenarnya proses melawan perang pemikiran ini adalah dengan Ramadan. Saat kita dicelup, maka kita akan menjadi perubahan isi kepala kita, perubahan perilaku kita. Ini sebenarnya terkait dengan materinya Ustaz Amin Mansur ketika kemarin menyampaikan makna syahadatain. Ini Pak Muhammad, risikonya badalnya badal, jadi saya cuma resume dari yang kemarin-kemarin. Ustaz Amin menceritakan makna syahadatain. Jadi sebenarnya makna syahadatain itu adalah kalau dirunut ke bawah, dia melahirkan mahabbah, cinta, dia melahirkan ridho, kerelaan, dan kerelaan dan cinta ini bisa dari tiga hal, yaitu yang pertama billah, atas kepada Allah, terus ad-din kepada agama yaitu al-Islam, lalu Muhammad. Ya. Kalau pada Allah, apa hasilnya dari makna syahadatain itu adalah ikhlas. Kalau makna syahadatain kepada Allah, maka asyhadu alla ilaha illallah, maka ikhlas lahirnya. Kepada al-Islam, maka yang terlahir minhaj, prinsip-prinsip hidup secara Islam. Kepada Nabi Muhammad, maka yang terlahir adalah ittiba. Nah, ketiganya ini membangun sibghah itu tadi, mencelup tadi, celupan. Sibghah lahir dari sibghah itu inkilab itu perubahan. Jadi setelah dicelup itu ada perubahan dalam diri kita. Perubahan itu di sisi apa saja? Yang pertama, hati dulu, qalbun. Yang berubah hati kita, keyakinan kita, niat kita. Saya menukil kalimat dari Ibnu Athailiyah dalam kitab Al-Hikam. Ini saya sering dapat kata-kata mutiara Al-Hikam dari Pak Didi Purwanto sebenarnya. Cuma ketika saya klarifikasi Pak Didi mah, yang mana Pak Putu katanya. Kayaknya main kompas aja Mbak Didi. Tapi bagus, di Al-Hikam ada salah satu Mbak Didi. Ini yang saya kalimatnya demikian. Min alamatin najah, dari tanda-tanda kesuksesan itu adalah min alamatin najhi fil nihayah, kesuksesan di akhir. Tanda-tanda kesuksesan di akhir itu adalah ar-ruju' ilallah fil bidayah. Jadi mengembalikan Allah di awalnya dulu. Ya. Jadi suksesnya kita di akhir itu adalah dari mengembalikannya kepada Allah di awalnya dulu. Jadi kembali ke niatnya. Jadi kalau kita kembali ke niat, kita rapihkan, insya Allah ke depan itu, ke akhirnya nanti dulu kita di akhirat tadi sukses. Amalannya sama.
Misalnya berinfak ke Masjid Al-Ghani, amalannya sama. Tapi ketika kita di awalnya nggak merujuk ila Allah, maka nanti hasilnya beda. Hasilnya beda. Ada beberapa contoh di kantor. Nggak apa-apa, yang penting tidak saya sebutkan namanya ya. Jadi ketika ada satu kepala kantor yang rajin memposting kegiatan-kegiatan kebaikan di kantornya, awalnya sih saya pikir bagus di dalam rangka dakwah. Namun ketika sudah terlihat bahwa bukan perkara amalnya, tapi perkara terlihat dulu. Dan akhirnya apa? Target-target capaian kantor nggak tercapai. Beda dengan seorang yang ada kepala kantor yang lain yang sering mengadain khutbah Quran, tapi malah wanti-wanti ke kami pengurus DKI, tolong jangan diposting. Ternyata justru hasilnya bagus. Ini kan bicara di awalnya rapi kan. Jadi kalau kita ada yang merasa melakukan sesuatu dan masih belum berhasil, coba kembalikan kepada Allah. Apakah sudah rapi niat kita? Insya Allah sukses nanti di akhirnya. Saya dari tadi ngeliatin Pak Gianto, karena pesannya gitu Pak. Jadi kalau kita ngisi di depan, nungguin muter dulu ya Pak, jangan ditutup kan. Siapa? Masih belum muter, berarti saya masih lanjut ya. Kemudian aklan. Jadi kalau tadi perubahan yang pertama korban, kemudian yang kedua aklan. Aklan adalah pikiran kita yang diubah, cara berpikir kita yang diubah. Dan ini adalah mengubah minhaj, cara pandang, konsep, sistem kita ubah. Rasanya banyak pembicara kita yang sini yang menyampaikan tentang bahayanya sekarang yang arah yang kembali ke Pancasila, tapi kalau bahasa penulis itu katanya mu'alaf Pancasialis gitu. Jadi orang yang belum lama jadi Pancasila itu jadi lebay ya, dikit-dikit ngomongin saya Pancasialis. Padahal sebenarnya justru belakangan dia dari Pancasila. Justru kita yang dari awal sudah meng-create bagaimana dasar-dasar kita. Ini minhaj yang harus kita luruskan, kita ubah. Kemudian yang ketiga, jasad dan fisik kita, yang kita ubah fisik kita. Dan ini lahirnya adalah amalan, aktivitas. Al-Ghani sudah luar biasa dalam program-programnya. Semalam saya ikut rapat dengan teman-teman Risma, bagus, sudah mulai taktis. Sebenarnya ukuran efektivitas ini Mas Risma dan Mbak, ukuran efektivitas rapat itu sebenarnya pada rencana agenda rapatnya apa, terbahas semua, terputuskan semua, dan berapa waktu yang kita butuhkan. Ini monggo diukur nih ya, Bang Aris dan kawan-kawan. Artinya kalau misalnya seluruh agenda itu benar sih semua terbahas, tapi waktu yang diselesaikannya panjang, perlu dievaluasi. Berarti ada yang belum efektif. Ini sebenarnya bukan hanya Risma ya, bapak-bapak juga kadang-kadang rapatnya muter-muter. Nanti pelan-pelan kita akan lebih taktis, karena lahir dari amalan itu adalah tanfidan, tapi itu pelaksanaannya kita praktis. Jadi nanti kalau kita sudah sama-sama biasa ketemu, sholat subuh bareng, sering berinteraksi, kadang beberapa program kita ngopi bareng setelah sholat subuh, hati kita udah satu, cara berpikir kita udah ya gitu-gitu aja lah. Jadi sehingga rapat-rapat itu tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang signifikan. Jadi tinggal teknisnya gimana, selesai. Sehingga akan lebih praktis. Jadi ukuran yang tadi itu bahwa agenda pembahasan kita rencanakan seluruhnya terbahas dan diputuskan, dan waktu yang dibutuhkan itu lebih pendek, itu lebih rasanya itu lebih efektif. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, yang masih menjadi beban, bukan beban sih, tapi ini sebenarnya sudah sering disampaikan di Ramadan tahun lalu pun gitu, bahwa Al-Ghani sebagai masjid yang cukup megah di wilayah kita sudah saatnya mulai mengajak masjid-masjid yang lain untuk bergerak di aktivitas kita. Dan ini yang mungkin harus terus dipush gitu, dipompa ya. Sempat ada proposal dari Risma yang belum terwujud ya, mungkin ini kembali saya ingatkan. Saya sempat lihat di rumah saya, Risma datang dan minta saran. Itu adalah bagaimana melakukan kegiatan melibatkan Risma-Risma di kegiatan lain. Saya pikir itu kembali dipikirkan ya, setelah Ramadan ini harus ada kegiatan yang lebih besar, sehingga efek dari kebaikan yang di Al-Ghani ini semakin luas.
Ya, KPI saya juga sudah tercapai. Kameranya Pak Tianto sudah muter kembali ke saya, jadi bisa saya akhiri, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.